Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan saya Imade Bagus Cahayawibawa, NIM 190261234, dokter muda yang saat ini sedang menjalani siklus di Departemen Anestesi RSUP Sanglah pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai tanggal 18 September 2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai tata laksana awal pada kasus tersedak atau choking. Jadi, di sini tersedak sendiri berhubungan dengan adanya permasalahan di jalan nafas karena adanya foreign body atau corpus alienum di saluran nafas atas itu sendiri. Pada kasus-kasus orang tersedak, biasanya yang akan kita temukan adalah korban yang sulit bicara. Untuk itu kita perlu mengenali tanda-tanda yang diberikan oleh korban ini yang menunjukkan bahwa mereka sedang tersedak atau sedang mengalami sumbatan pada jalan nafasnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa kasus tersedak ini dapat mengenai semua umur, jadi bukan hanya pada dewasa, tapi juga bisa pada anak-anak dan bahkan pada bayi. Untuk tanda-tanda dari orang tersedak itu biasanya mereka akan bersikap seperti memegang atau mencengkram lehernya karena merasa ada benda yang tersumbat di saluran nafas atasnya. Dan apabila kita menemukan pasien atau kasus seperti itu, kita harus segera tanyakan apakah Anda tersedak atau tidak. Apabila korban ternyata mengangguk tanpa bersuara, itu merupakan tanda dari adanya sumbatan total, sehingga perlu kita lakukan penanganan secara segera untuk menghilangkan sumbatan tersebut. Apabila korban masih dapat bersuara, itu artinya biasanya obstruksinya itu masih parsial, dan biasanya korban itu masih bisa batuk. Jadi kita sebisa mungkin tidak menghalangi proses batuk tersebut dan jangan menghalangi usaha untuk bernafas spontan dari korban. Pada kasus bayi yang tersedak, kita harus perhatikan apakah terdapat perubahan sikap pada bayi tersebut karena kita juga tahu bahwa bayi itu masih belum bisa berkomunikasi dan mereka juga tidak bisa menunjukkan tanda-tanda dari tersedak itu sendiri. Perubahan yang mungkin kita lihat biasanya itu sulit bernafas, adanya batuk yang sedikit lemah, dan suara tangisan yang lemah. Nah, pada bayi yang kita bisa lakukan adalah back blow atau penepukan di punggung. Jadi di sini untuk posisinya adalah tempatkan bayi dalam posisi tengkurap seperti ini, lalu tangan yang memegang bayi itu kita letakkan leher bayi di antara jempol dan telunjuk seperti ini. Lalu setelah itu badan bayi kita tumpu di bagian lengan kita, lalu kita tepuk-tepuk punggung bayi secara keras akan tetapi tetap secara gentle. Kita lakukan sekitar 5 kali tepukan, lalu kita cek apakah di tenggorokan itu sudah ada yang keluar atau belum dengan menggunakan jari, dan kita ulangi manuver tersebut beberapa kali sambil sebelumnya pastinya kita harus call for help terlebih dahulu untuk mendapatkan pertolongan dari pihak fasilitas medis yang lebih proper. Selanjutnya, kita juga bisa lakukan chest thrust atau hentakan di dada, di mana kalau posisinya seperti ini, kita bisa letakkan bayi pada alas keras, lalu kita tekan bagian tulang dada dengan 2 jari, agar tekanannya tidak terlalu berlebihan, jadi kita gunakan 2 jari saja. Lalu kita lakukan penekanan sampai 5 kali, dan kita cek dengan jari apakah sumbatannya sudah keluar atau belum. Dan kita juga bisa mengulangi manuver ini beberapa kali sambil meminta pertolongan ambulans atau sembari perjalanan ke fasilitas medis. Selain itu kita juga bisa melakukan kombinasi dari back slap maupun chest thrust-nya itu sendiri. Untuk anak-anak juga secara umum sama, kita bisa lakukan back blow dan chest thrust, akan tetapi kalau misalnya anak-anak kita tidak perlu menumpu dengan tangan lagi. Untuk cara melakukan back blow pada anak-anak, itu kita berdiri di belakang korban dengan sedikit bergeser ke samping, lalu kita posisikan korban sedikit miring ke depan, dan kita sanggah dada korban dengan salah satu tangan, lalu kita berikan 5 kali tepukan di punggung bagian atas di antara tulang scapula dengan bagian bawah daripada palmarnya itu sendiri, kurang lebih 5 kali. Lalu apabila sudah 5 kali, kita cek dengan menggunakan jari apakah foreign body atau corpus alienumnya sudah dikeluarkan atau tidak. Untuk anak-anak, untuk chest thrust pada anak-anak, itu syaratnya adalah tangan penolong masih bisa menjangkau ulu hati anak-anak, jadi tidak boleh terlalu rendah, dan biasanya ini bisa dilakukan mulai dari korban di atas 3 atau 4 tahun. Dan perlu kita ingat juga bahwa thrust-nya atau penekanannya ini tidak boleh kita lakukan terlalu keras,
dan jangan sampai terlalu keras sampai membuat anak-anak tersebut terangkat. Selanjutnya, pada kasus orang dewasa, jadi pada kasus orang dewasa apabila kita temukan tanda-tanda tersedak atau tanda-tanda choking seperti yang saya jelaskan tadi, pertama pastinya kita perlu call for help terlebih dahulu dan kita amankan pasien dan lingkungan, kita posisikan diri, di mana di sini kita berdiri di belakang pasien, lalu kita membuat posisi pasien sedikit miring ke depan. Lalu setelah itu, tangan kanan kita mengepal dan kita tempatkan di ulu hati pasien, dan pastikan itu letaknya di bawah dari processus xiphoideus. Kita letakkan tangan di bawah processus xiphoideus, dan tangan kiri itu memegang tangan kanannya. Setelah itu kita lakukan pendorongan ke arah dalam dan ke arah kranial dengan keras dan cepat, seperti ini. Lalu kita lakukan terus sampai benda yang mengobstruksi saluran nafas pasien itu atau korban tersebut bisa kita keluarkan. Kita bisa mengecek dengan menggunakan finger sweeping atau dengan memasukkan jari ke dalam mulut korban. Jadi sini juga sudah cukup jelas terlihat di ilustrasinya. Jadi kita lakukan gerakan hentakannya itu ke dalam dan ke atas. Apabila kasusnya itu kita tersedak dalam kondisi sendiri atau tidak ada orang lain, kita bisa melakukan Heimlich maneuver sendiri dengan mencari benda yang keras dan setinggi dari di bawah proses xiphoideus kita. Seperti misalnya kita bisa gunakan kursi untuk membantu mendorong perut kita, lalu kita tempatkan kepalan tangan atau tinju ini di atas pusat, lalu tangan kirinya menggenggam seperti Heimlich maneuver pada biasanya, lalu kita bersandar pada benda yang keras seperti misalnya kursi, lalu kita dorong diri kita ke depan untuk menghilangkan obstruksi tersebut. Selanjutnya pada kasus korban yang berat atau korban yang tidak sadar, kita bisa lakukan Heimlich maneuver dalam posisi telentang. Jadi di sini posisinya itu mirip seperti ini, seperti yang ada di ilustrasi. Kita mengangkangi pasien, lalu setelah itu untuk posisi cara menggenggam tangannya itu mirip seperti posisi tangan pada CPR atau resusitasi atau pada kompresi jantung. Nah, untuk hentakannya atau dorongannya sendiri itu masih sama seperti Heimlich maneuver. Jadi kita letakkan tangan di bawah processus xiphoideus dan kita lakukan pendorongan ke dalam dan ke arah kranial dari korban. Selanjutnya, pada kasus ibu hamil atau orang gemuk, Heimlich maneuver itu kalau misalnya pada ibu hamil bisa kita lakukan Heimlich maneuver di perut apabila kandungannya masih kecil. Akan tapi apabila kandungannya sudah besar, kita wajib lakukan chest thrust atau hentakannya itu di dada. Posisinya kurang lebih seperti ilustrasi di gambar. Dan untuk prosedurnya adalah dengan cara kita letakkan tangan di bawah ketiak korban, lalu kita lingkari dada korban dengan lengan kita, lalu kita letakkan bagian ibu jari pada kepalan itu di tengah-tengah tulang dada korban, jadi hampir mirip seperti chest compression pada RJP. Lalu kita genggam kepalan tangan tersebut dengan tangan kiri dan kita lakukan penghentakan ke arah dalam dan ke arah atas. Jadi seperti itu. Baik, sekian prosedur mengenai tata laksana awal pada kasus choking. Apabila ternyata corpus alienum tidak dapat dilepaskan, kita tetap lakukan kompresi dan rescue breathing sampai akhirnya ambulans atau pertolongan medis yang lebih layak datang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.